Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Kali ini untuk CAD kita akan membahas tentang 3D model. 3D model yang kita bahas untuk yang pertama kali ini adalah extrude. Bagaimanakah extrude itu? Simak videonya. Baik, mari kita bahas tentang extrude, yaitu adalah bagian dari 3D model. Extrude ini adalah yang paling sering atau boleh dibilang paling populer dalam fungsi 3D model. Kita buka dulu inventornya. Kita buka dulu, kita klik. Ini saya sudah buka. Selanjutnya kita pilih new seperti biasa. Kita pilih metrik, lalu kita pilih standar milimeter IPT karena ingin membuat art. Lalu kita klik create. Oke, lalu saya pilih start 2D sketch untuk memilih penampang. Saya pilih penampang Y-plane. Baik. Di sini ada 3D model, ada sketch, ada anode, inspect dan lain-lainnya. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu tentang tema 3D model. Yang pertama yaitu adalah extrude. Kita akan fokus membahas tentang extrude ya. Kita lihat di situ extrude ada sketsa 2 dimensi yang berbentuk seperti bintang, lalu dia bangun menjadi bentuk 3 dimensi seperti gambar di sebelahnya. Nah, bagaimana caranya extrude ini digunakan, seperti apa? Mari ya, berarti kita harus buat sketsa 2 dimensinya dulu ya. Kita klik sketch. Extrude itu sebenarnya secara umum fungsinya adalah menjadikan bentuk 2 dimensi menjadi, atau mohon maaf, bentuk sketsa 2 dimensi menjadi bentuk gambar 3 dimensi. Jadi dari 2 dimensi dijadikan menjadi 3 dimensi. Nah, itu secara dasar fungsinya seperti itu. Tapi bagaimana cara melakukannya? Mari kita buat sketsa dulu. Misalnya saya punya sebuah persegi, saya klik rectangular. Lalu saya taruh aja di sini. Tidak harus di sini juga ya, ini hanya contoh saja. Misalnya saya buat ukuran 21 mm, panjangnya saya bikin lawannya 10 mm. Oke, saya punya persegi panjang yang panjangnya 21 mm dan lebarnya adalah 10 mm. Nah, sketsa 2 dimensi ini adalah ibaratnya sebuah fondasi. Jika kita memiliki fondasi seperti ini, maka jika kita ingin bangun, nanti jadinya seperti apa? Ya berarti kita hanya akan menambahkan ketinggian pada sketsa ini. Jadi kalau kita bangun, nanti akan menjadi suatu bentuk balok. Itu contohnya. Jika sketsa kita adalah persegi. Misalnya, jika saya punya satu sketsa lagi, misalnya di sini. Nah, saya punya lingkaran dengan diameter misalnya 10 juga. Saya isikan 10. Nah, seperti ini. Jadi saya punya sketsa berbentuk persegi panjang dan satu lagi sketsa berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran saya bangun menggunakan extrude, maka nanti akan menjadi tabung. Itu logikanya. Nah, nanti seperti apa aplikasinya kita coba. Oke, semua sketsa yang ada di sini yaitu ada persegi panjang dan juga lingkaran berada dalam sketch 1. Ya, jika sudah saya klik finish sketch. Nah, lalu kita tinggal masuk ke 3D model, lalu kita pilih extrude. Ya, ini extrude tadi yang digunakan untuk membangun dari gambar 2 dimensi menjadi bentuk bangun 3 dimensi. Kita klik extrude. Nah, lalu kita akan dihadapkan dengan kotak dialog seperti ini anak-anak. Nah, kotak dialog ini tinggal kita pilih ya. Yang pertama yang harus kita pilih adalah profil. Profil ini digunakan untuk memilih sketsa mana yang mau dibangun ya, atau fondasi mana kalau kita bahas fondasi ya. Fondasi mana yang mau kita pilih untuk kita bangun. Nah, itu profil. Misalnya saya memilih untuk yang membangun untuk yang persegi panjang ini atau sketsa persegi panjang ini. Saya klik di sini. Nah, maka sketsa persegi panjang ini akan memiliki ketebalan. Ya, akan memiliki ketebalan di sini. Ketebalannya berapa? Kita bisa atur ada di sini. Maunya berapa? Misalnya ini contohnya 10 misalnya. Misalnya mau saya bikin di sini 30. Nah, maka dia juga akan memiliki panjang di sini 30. Maka jika kita simpulkan, maka sketsa yang panjangnya 21 lalu lebarnya 10
jika kita extrude lalu kita isikan angkanya 30 di sini, maka dia akan memiliki ketebalan di sini yaitu adalah 30, atau boleh dibilang juga ketinggian atau juga boleh dibilang jarak. Oke, jika sudah tinggal kita klik OK. Nah, maka jadi sangat simpel bukan? Sangat gampang. Yang awalnya kita memiliki sketsa persegi panjang dengan ukuran 21 x 10, lalu kita bangun extrude dengan ketinggian 10, dengan ketinggian 30, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Ini 30 panjang rusuknya, ini 21, lalu yang ini adalah 10. Mudah bukan anak-anak? Sangat mudah untuk dipahami. Apakah extrude hanya berfungsi seperti itu, Pak? Membangun? Tidak. Extrude juga bisa kita fungsikan untuk memotong. Jadi selain membangun, extrude itu juga bisa digunakan untuk memotong. Ya. Kita bikin atau kita buat, misalnya ada potongan di sebelah sini. Nah, caranya yaitu kita harus membuat sketsa lagi di sini atau gambar lagi di sini, sketsa 2 dimensi, lalu kita extrude lagi tapi kita pilih yang cut. Caranya kita bikin start 2D sketch, kita pilih pada penampang atau permukaan mana yang ingin kita gambar. Misalnya saya nggak jadi di sini ya, misalnya di atas saja. Saya pilih di sini, saya klik. Nah, maka bagian penampang atas ini akan terpilih dan ini bisa untuk kita gambari. Otomatis akan masuk ke sketch lagi. Nah, maka kita tinggal klik circle misalnya, atau mungkin bentuk apa yang lain terserah. Misalnya saya juga misalnya segi 6 gitu ya, berarti kita cari segi 6 ada di polygon, lalu kita isikan seginya. Nah, ini kebetulan sudah terisi segi 6, lalu saya taruh di sini segi 6 nya. Posisinya gimana ya, ngawur aja deh. Dah, ukurannya juga ngawur dulu. Nah, kalau sudah, tinggal kita finish sketch seperti ini. Perhatikan segi 6 ada pada sketsa 2 ya. Jika tadi ada lingkaran dan persegi panjang di sketsa 1, di sketsa 2 di sini ada segi 6. Lalu kita klik extrude. Nah, maka dia karena tidak ada sketsa yang lain, maka dia otomatis memilih sketsa segi 6 ini. Nah, maka bagian extrude ini akan menyala yang lainnya. Tadi kalau yang kita pertama extrude kita mati ya tadi. Nah, yang kedua ini sudah menyala. Yang pertama ada tipe yang namanya join. Yang kedua ada tipe yang namanya cut. Yang ketiga ada tipe yang namanya intersect. Dua bagian inilah yang sering kita gunakan ya, ada yang join sama ada yang cut. Lalu ada lagi di sini extend, yaitu bisa kita pilih tipenya distant, ada to next, ada to, ada between, all, dan distant from face. Ya, ada banyak pilihan. Nah, apa saja itu nanti kita bahas. Ya, kita kupas tuntas nanti. Oke. Kita kembali ke bentuk sketsa segi 6 ini. Nah, maka jika kita pilih tipe yang join, maka dia akan menambahkan ya, atau menggabungkan atau membentuk bangun lagi ya. Tapi jika kita pilih tipe yang cut, maka dia akan memotong. Ya, dia akan memotong bagian benda yang 3 dimensi dipotong menjadi dari bentuk sketsa yang kita bikin, yaitu segi 6 ini. Tinggal kita memilih arahnya saja. Ada arah direction 1, ada arah direction 2, ada arah simetrik dan asimetrik. Nah, dalam memilih arah ini kalian juga harus tepat. Contoh, sketsa berada pada permukaan atas benda. Maka jika kita ingin memotong, berarti arahnya harus ke bawah atau panah ke bawah ini. Nah, panah ke bawah itu bisa kita pilih pada direction 2 pada kasus ini. Kalau kita memilih direction 1 ke arah atas berarti, atau arah sebaliknya, maka apa yang kita potong? Tidak ada ya. Artinya jika ini kita paksakan, dia nanti tidak bisa, pasti akan error. Kenapa ya? Karena tidak ada yang dipotong kok. Kita arahkan ke atas untuk memotong. Apa yang mau dipotong? Tidak ada. Kita coba ya. Kita klik OK. Nah, maka dia pasti akan error. Kenapa? Karena tidak ada benda di atasnya yang mau dipotong. Ya, saya cancel. Oh. Ya, saya ulangi. Saya pilih cut. Nah, arahnya harus benar. Jadi dalam memilih direction atau arah kita harus benar ke bawah. Lalu seberapa jauh motongnya? Ya sama, kita bisa mengisikan di sini. Karena kita tahu panjangnya ini tadi adalah 10, maka kita bisa langsung mengisikan di sini 10. Seperti ini. Tinggal kita klik OK, maka lubangnya akan jadi. Kita lihat
bukan lubang, segi 6-nya akan jadi sana seperti ini. Bisa dimengerti ya, sangat mudah. Oke, selanjutnya saya undo ya, saya kembalikan, saya undo. Oke, bagaimana jika kita semisal lupa atau tidak mengetahui berapa kedalaman dari persegi ini? Itu tetap bisa. Kita klik extrude, kita pilih cut, potong ke bawah. Karena kita tidak tahu seberapa dalam ini ya, maka kita bisa langsung saja menggunakan all. Jadi extend tipenya kita pilih yang all. Artinya apa? Semua yang ada di bawahnya sketsa ini all, semuanya akan terpotong. Kita klik OK, maka dia akan terpotong seperti ini. Cut. Atau misalnya Pak, saya inginnya tidak terpotong semuanya, itu juga bisa ya. Saya undo lagi, perhatikan, saya extrude, lalu saya pilih cut. Misalnya saya hanya memotong 5 mili saja dari atas, 5 mili saja, ini berarti 5 mili. Kita klik OK, maka jadinya seperti ini. Bisa dimengerti? Sangat mudah bukan anak-anak? Nah, itu adalah bagian dari extrude. Intinya ada extrude yang bersifat join atau membangun lagi atau menambahkan, lalu ada lagi extrude yang bersifat cut atau memotong. Ya, kita sekarang coba praktekkan bagaimana extrude yang sifatnya join ya. Misalnya saya bikin sketsa lagi, saya taruh di sini ya, di sini aja misalnya. Nah, kita gambari misalnya lingkaran di sini. Misalnya di sini ada lingkaran. Ini ngawur lagi, tidak saya berikan ukuran. Lalu finish cut, berarti artinya sketsa lingkaran yang di sini adalah sketsa 3. Ya, tinggal kita extrude. Nah, kita pilih yang join, tinggal kita isikan seberapa panjang maunya kita tambahkan, misalnya 10. Nah, maka artinya ini adalah punya jarak sekian, ini adalah 10. Tinggal kita klik OK, maka jadi. Gampang bukan? Nah, itu adalah beberapa fungsi dari extrude. Bisa extrude membangun dari awal, lalu extrude juga join, yaitu extrude yang menambahkan, lalu juga bisa extrude cut, yaitu untuk memotong. Nah, pertanyaan saya adalah di mana sketsa yang saya bikin, yaitu adalah persegi panjang dan lingkaran yang pertama tadi. Nah, kita harus tahu, Pak, tadi kan membuat persegi panjang dan juga membuat lingkaran. Kenapa kok yang lingkaran hilang? Ya, karena tertutup. Sebenarnya tidak hilang tapi tertutup. Nah, kita harus ingat di sketsa mana kita membuat tadi, yaitu ada di sketsa 1. Maka kita bisa buka extrusionnya. Ini extrusion 1, extrusion 2, extrusion 3. Ini adalah urutan kita melaksanakan atau membuat gambar ini tadi, yaitu dari extrusion 1 ini dulu, lalu kita lanjut ke extrusion 2, lalu kita lanjut ke extrusion 3. Nah, kita buka di extrusion 1 sini. Nah, ini sketsa 1. Nah, ada lingkaran yang ada di sini. Bagaimana Pak jika saya ingin memunculkan lingkaran ini, saya ingin membangun lingkaran yang ada di sini? Bisa. Jadi kita tinggal, ini kan simbol sketnya pucet ya. Jadi kita bisa ini nyalakan. Caranya kita klik kanan, lalu kita visibility, lalu kita ketika sketsa sudah muncul, lalu kita bisa extrude. Kita klik extrude, kita pilih yang ini. Misalnya kita bangun juga setinggi 30, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah tidak digunakan sketnya, bisa kita sembunyikan lagi. Klik kanan, lalu visibility. Seperti ini. Oke, saya rasa sangat mudah untuk pembahasan kita tentang satu 3D model saja, yaitu tentang extrude, yaitu yang fungsinya untuk merubah sketsa 2 dimensi menjadi bentuk bangun 3 dimensi dengan cara menambahkan ketinggian atau ketebalan ataupun kedalaman dari suatu sketsa. Oke, terima kasih sudah menyimak video tentang extrude kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.